Di bawah sinar bulan purnama. Undang-undang ada, boleh ada, tapi gimana caranya manusianya itu sendiri yang bisa menempati janjinya gitu. Kembali ke orang itu tersebut. Iya, tapi kalau bicara melanggar janji, jangan menghadap ke saya, menghadap ke ini mas-mas ini yang suka melanggar janji ini. Saya Ingrid Wicanarko untuk Indonesia Salam. Menyukai sesuatu dari kecil atau remaja merupakan hasil kontribusi orang tua atau lingkungan dan tentu saja naluri bawaan, genetik atau alami. Demikian pula yang terjadi pada teman bincang-bincang kita kali ini dalam memutuskan pilihan profesinya. Dimulai dari ketika kecil, ia sering mendengar lagu-lagu semacam ini. Di bawah sinar bulan purnama, air laut berkilauan. Aduh, sebenarnya sih kepinginnya sampai habis ya. Iya enggak sih teman-teman, ya enggak? Iya kan gitu. Tapi berhubung obrolannya nih bakal panjang dan kali lebar kali luas, jadi seemprit aja. Makasih Mbak Unti udah datang ke sini. Sama-sama Mbak Ingrid. Emang tahu lagu tadi? Itu ke zaman bapakku. Iya. Kalau malam-malam nungguin Bunga Wijaya Kusuma jam 12 malam mekar. Beliau suka mendengarkan radio dua ban. Ya dulu kita bilangnya dua ban ya. Dua ban ya, betul ya, radio dua ban. Sambil nungguin itu Bunga. Nanti kalau ada yang kalau dia cari channel lainnya wayang. Ngaten Mbak Yu. Jadi selaras dengan ini ya, lagunya sama bunganya itu ya, kayaknya nunggu sambil bunga mekar ada. Itu ya. Iya. Mbak, kenapa sih kalau Bunga Wijaya Kusuma itu jam 12 malam? Tahu nggak ceritanya? Nggak tahu apa tuh. Loh, aku pikir kayaknya tahu. Lah kalau Bapak dulu selain keroncong senengnya apa? Maksudnya saya seneng seperti bapakku itu nggak? Lagu Bandung Selatan di waktu malam, terus keroncong Bandar Jakarta, seperti itu beliau. Beliau tuh tentara tapi hobi main keroncong. Katanya dulu juara nyanyi keroncong zaman dulu, tapi nggak pernah mau ngaku. Zaman dulu artinya kalau Bapak zaman dulu tuh zaman rakyat, maksudnya zaman penjajahan. Penjajahan. Beliau kan pejuang juga ya zaman dulu itu ya. Dan bersama teman-temannya itu. Iya. Kemudian kan membuat grup ya, iya, Bapak ya. Beliau punya grup. Di antaranya teman akrabnya itu Om Alex. Om Alex itu bapaknya Lex Rio, itu sahabatnya beliau itu. Mereka sama-sama hobinya nyanyi keroncongan, sama-sama tentara-tentara itu. Tapi Lex Rio memilih jalur berbeda ya, padahal ya. Nah, terus kan Bapak itu kan tentara ya. Lah, kok boleh atau sebenarnya tidak boleh dulu Mbak memilih menjadi seniman? Sebenarnya ini ibu awalnya. Ibu saya melihat kayaknya ini anak di antara bertiga ini ya. Kami kan 3 saudara. Kalau dilihat yang punya bakat seni cuma saya gitu. Jadi kalau bapak saya main gitar, yang datang ke bapak tuh cuma saya, Pak nyanyi lagu dong ini, lagu kecil-kecil, saya bilang gitu. Yang lainnya sih main aja. Terus tadi denger suaranya ya lumayan lah, kayaknya ini anak punya bakat. Terus diikutin lomba anak-anak, pop anak-anak, terus masukin sanggar. Oh jadi bapak setuju, tapi ibu yang sedikit kurang? Iya, enggak, ibu justru yang malah. Oh, ibu yang setuju. Bapak saya tuh cuma ngikutin ibu aja. Terus udah gitu akhirnya diikutin lomba-lomba, dan dari SD itu, dari kelas 4 SD udah ikut lomba seluruh, kan kita anak tentara, dia di Halim di kompleks ya. Juara 1 dan juara umum nyanyi pop
anak-anak SD Halim, seluruh SD Halim. Dan dikirim tahun 76 itu, 1976 dikirim ke TVRI mewakili seluruh SD Halim ke lagu pilihanku TVRI. Ya Allah, lagu Juara pilihan. satu, Tunggu dulu, gitu. lagu pilihan. Ate Mahmud, Ate Ibu Mul, Mahmud, ya. iya kan? Mul, Iya, kan? betul. Bicara masalah tahun-tahun itu, setelah itu 76 ya? 76. Kemudian 78 itu kan Mbak Unti ini, oh maaf ya teman-teman, ini nama kesayangannya Mbak Sundari Soekoco ini kadang-kadang dipanggil Mbak Unti begitu ya. Iya. 78 itu saya ingat karena saya mengikuti Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors tuh, satu menjadi salah satu dasar tembang. Nah, sementara Mbak Sundari ini akhirnya meraih bintang radio dan televisi ya Mbak? Iya, jenis keroncong wanita. Dewasa itu kan juga sebenarnya belum waktunya. masih Iya, nyatut 2 tahun ya? Nyatut 2 tahun Iya. karena saking kepinginnya kata panitia udah biar aja meregenerasi supaya dia tampil gitu. Akhirnya ya boleh ikut. Nggak taunya sampai final dapat juara 2 waktu itu. Itu ya juara 2. Siapa aja yang mungkin sekarang masih kita kenal namanya pada saat itu Pada angkatannya saat Mbak? itu Ibu Masnun, juara pertama Ibu Masnun. Pada waktu itu orang kenal beliau dengan apa istilah buaya keroncong. Iya, gitu. Juara pertama beliau, juara kedua saya, ketiga lupa Mbak Mira Tania kalau nggak salah waktu itu. Terus 2 tahun berikutnya lagi ikut lagi latihan lagi bisa dapat juara pertama itu aja. Jadi orang udah pikirnya gini Sundari ya udah keroncong gitu loh. Itulah. Nah, kemudian kan pada saat itu juga Ratu Keroncong kita Ibu Waljinah itu juga masih wirawiri begitu ya. Nah, mengapa selalu Mbak itu kagum gitu ketika nonton Ibu Waljinah di televisi? Ingin tahu aja kenapa seorang yang berusia muda pada saat itu bayangannya apa sih? Aduh ini ibu-ibu ini cantik. Oh ibu apa coba ceritakan. Saya melihat pada zaman itu kan TVRI masih ya. Nah, sudah gitu saya lihat ini siapa Pak ini ya? Cantik ya, ayu ya Pak. Iya, itu Ibu Waljinah. Baju yang dipakai itu apa? Kebaya. Terus rambutnya apa? Sanggulan, Dok. Pak, sanggulan ya, cantik ya Pak ya. Itu lagu dinyanyikan apa? Keroncong, Dok. Jadi kalau umpama nyanyi keroncong pakai kebaya gini Pak, memang sebagus sih memang begitu sebaiknya kata beliau gitu. Pak, aku mau dong belajar keroncong. Keroncong tuh yang mana? Keroncong tuh yang Bapak setiap malam minggu ngumpul dengan teman-teman Bapak itu di rumah. Itu keroncong, Dok. Aku mau ikut latihan, aku bilang gitu. Dan setelah itu terus saya saking kepingin pakai kebaya cantik ayu kayak Bu Waljinah. Saya ikut latihan keroncong gitu. Oh ternyata nggak gampang ya gitu, susah gitu. Dan ngumpulnya juga sama sepuh-sepuh ya. Paling cilik dewe gitu. Nah, tadi saya lupa bicara soal lagu ya, karena bagaimana banyak terutama mungkin saudara-saudara kita atau orang tua kita yang bernostalgia bila mendengar lagu-lagu keroncong tersebut. Waktu menjadi juara pertama, Mbak nyanyi lagu apa, Mbak? Waktu itu keroncong hanya engkau. Keroncong suci juga pada waktu semifinal. Jadi yang belum pernah nyanyiin ya terpaksa belajar dulu. Oke, balik lagi ke Ibu Waljinah. Waktu Mbak pertama kali ketemu Ibu Waljinah gimana? Ketika sudah bertahun-tahun mengagumi. Iya, ketemu di TVRI zaman dulu nyanyi bareng, sedang itu saya ngeliatin nggak berani nyapa. Oh, Bu, itu Ibu Waljinah yang dulu itu saya lihat TV ya katanya gitu. Terus dia beliau ngerek saya, terus dia lihat saya katanya gini. Dulu aku tuh juga waktu kecil mas segini nih umur segini katanya, kayak kamu nyanyi pakai dingle katanya gitu. Nah, supaya nyampe mikrofonnya katanya gitu. Oh iya. Mesti latihan terus ya kalau mau jadi penyanyi keroncong. Nje Bu, saya bilang gitu. Wow. Nah, pada saat itu apakah Gesang juga menjadi salah satu panutan Mbak Unti? Iya. Saya melihat beliau sangat konsisten di musik keroncong sampai mencipta lagu dan lagunya sampai terkenal di Jepang dan lain-lain tempat. Seperti itu. Membawakan Bengawan Solo di mana aja udah? Di
Seluruh ya, dari Asia sampai ke Amerika, kutub sampai ke utara Jepang. sampai kutub selatan ya. Iya. Kutub utara sampai kutub selatan. Nih bicara selalu apa misi kebudayaan Mbak Sundari ini dari dari ujung ke ujung begitu. Selalu saja ada sesuatu yang dicari sama beliau nih, punya hobi ngumpulin kristal. Ya ampun, Ngumpulin apa kristal. aja. Ya, ini jalan-jalan ya ngumpulin kristal. Iya, kalau ada sih juga yang kecil-kecil. Saya juga dulu seneng, Mbak. Kemudian kebetulan karena ada temen Mas Ferry Fadli ya yang main teater gitu. Iya. Rupanya dia hobinya juga sama. mengumpulkan yang kecil-kecil. Jadi akhirnya karena aku orangnya suka wirawiri gitu ya, suka nggak apik, nggak kayak Mbak Yu gitu. Tak kasih aja yang double-double gitu kan. Nah, Mbak Sundari ini selalu mencari gitu ya kristal-kristal yang apa namanya yang unik-unik begitu ya. Tapi kalau lampu Mbak, Bo ya jangan lampu gitu, gimana sih Mbak tuh ngoleksinya? Ya, lampu saya pikir Bisa diambil nggak Mbak sepasang gitu buat anting gitu? berat dong. Oh berat ya, oke. Zaman dulu masih muda, tapi kalau mama saya nggak ketahuan sama saudara-saudara saya nyuci sendiri loh, lampu pakai Betul. tangga, Benar, sampai benar, naik benar. tangga saya cuci sendiri. Tapi kalau ketahuan, hayo, sekarang udah nggak muda lagi, turun katanya gitu. Ya Pak, pasti pakai jasa orang sekarang, udah nggak kayak dulu lagi. Kecuali kalau yang kecil-kecil, tetap sebulan sekali dimandiin, Iya, dilapin betul. satu. Iya betul. Yang paling bagus menurut Mbak tuh kristal mana Mbak? Rusia? Bohemian. Bohemian, oke. Yang paling kecil apa? Paling kecil, apa yang namanya ya? Binatang, kura-kura. Binatang, kura-kura agak gedean, ada lagi yang kecil. Apa tuh ya? Kayak apa? Kayak kanguru, kayak gitu. Seperti itu. Kristal. Iya, kristal. Terus gajah-gajahan yang satu gini. Gajah, aku belum punya. Gajah satu gini itu kalau ditaruh mindahinnya pelan-pelan. Pernah suatu ketika karena ketariknya kekencengan, ada yang patah kan kakinya, ya udah jadi di pelan-pelan satu-satu naruhnya. Aku suka gajah Mbak, tapi aku belum punya kristal gajah. Terus kenapa Cek? Maksud lo apa? Gitu, Tapi bukan Bohemia itu, tapi saya dapat di Hungaria kalau nggak salah waktu itu. Ih, pas Hungaria kan acara. teman-teman itu juga Iya, pusatnya. Iya, itu Ingat juga. Bapak Saya soalnya juga dari sana teman-teman di sana tuh suka titip lah gitu. Tolong cariin dong saya gitu. pertama kali tuh saya kalau kristal pertama kali tahu lah ya, diajarin begitu ya sama ibu, karena bapak tuh dapat dari Pak Tito. Pak Tito sana ya. Iya. Presiden Tito. Lagi pergi dengan presiden pertama RI. Nah, terus dihadiahkan itu apa namanya kristal. Jadi ibuku yang menerangkan ini bla 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 begitu. Well, itu kristal tadi ya, dari ujung sampai ke ujung. Balik lagi kita ke keroncong. Keroncong itu sampai pendalamannya Mbak Unti ini bagaimana? Keroncong kan ada keroncong asli, langgam, keroncong Istanbul begitu ya. Itu bedainnya apa? Bedainnya yang gampang aja lah ya. Kalau langgam itu biasanya dinyanyikannya 1,5 kali. 1 kali terus masuk lagi ke refrain. Oh, jadi bukan biasanya bait 1, bait 2 refrain, balik ke kepala. Ini kepala, badan ke kepala lagi. Iya, 32 bar. Tapi kalau keroncong asli itu dia menyanyikannya 2 kali, dan ciri khasnya adalah di tengah-tengahnya lagu itu ada namanya middle spell. Middle spell di mana satu alat musik memainkan solo. Ta 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 ta, itu kurang lebih ada 4 birama. 4 birama. 4 sampai 4 birama. Itu perbedaan dalam musiknya, Iya. dalam instrumen. Instrumen aja namanya, kalau apa sih namanya? Istilah keroncong tuh namanya apa ya? Kok susah lupa namanya. Jadi dinyanyikannya 2 kali. Iya. Pakem, kalau dibilang orang pakem, jadi orang harus ngikutin pakemnya, itu nggak boleh. Harus Iya, itu ya. Itunya gitu. apa namanya? Aturan-aturannya. Bagannya ya. Iya. Itu bicara bagan. Nah, kalau tadi Mbak bicara pakem, masalah
cengkok. Yang maksudnya begini, apakah itu memang ada ya apa namanya seperti yang lain-lainnya ada standarnya, namun kadang masing-masing orang mempunyai improvisasinya yang wah mercusuar sampai orang bisa. Apakah boleh dikeroncong begitu? Atau cengkoknya harus tetap begitu? Nggak juga sih. Cengkok itu tergantung jam terbang kita lama menyanyi. Iya. Dia akan keluar sendiri sesuai dengan karakter orang itu sendiri. Mus Mulyadi dia mempunyai cengkok yang ciri khas, yang banyak sekali cengkoknya gitu. Tapi rumit gitu rumit. ya? Tapi Bu Aljina menyarankan nggak usah kayak begitu, harus sesuai dengan jiwa kita sendiri aja, kata beliau begitu. Mbak milihnya yang bagaimana? Yang biasa. Yang biasa. Tapi pernah nggak Mbak mencoba untuk mengeksplor improvisasinya Mbak? Pernah saya nyoba, saya nyanyi di depan Bu Aljina pas acara bareng. Kue kok saiki cengkokmu kok kayak Mus Mulyadi katanya gitu. Orang usah ngono, kamu nggak usah gitu deh katanya gitu. Sesuai dengan karaktermu aja katanya gitu. Iya boleh, iya nggak deh saya bilang gitu. Karena lagunya waktu itu lagunya saya bawakan apa lagu yang terkenal itu di baliknya itu kan gitu. Itu kan Mus Mulyadi. Iya. Orang usah ngono, yang biasa aja gitu katanya. Bu Aljina itu kan ciri khasnya Mus Mulyadi katanya gitu. Kalau kamu ya sesuai dengan ini aja. Oh iya. Akhirnya udah cecek deh sekarang ya dengan apa yang Anda punya begitu. Tapi suatu ketika ya kalau pas di acara gitu, saya mau yang kayak itu dong, cengkok Mus Mulyadi. Kayak Mbak Tutut pernah gitu, aku nggak mau yang itu, aku mau cengkoknya kayak ini katanya. Gitu. Ya udahlah kita ngikutin aja. Iya, namanya ngompreng ya Mbak. Jadi apa kata penontonnya gitu ya. Well, sekarang ini karena selalu exposure itu berusaha untuk memotivasi generasi penerus nih ya Mbak Yu. Teman-teman, begitu begitu seriusnya Mbak Sundari untuk menjalani profesinya dan karirnya, tapi jangan salah, dalam akademisi pun Mbak Sundari ini doktor. Nah, itu kenapa menurut Mbak bahwa kita boleh berprofesi atau berkarir ya atau menjadi seniman, tapi akademisi itu juga penting adanya. Apa sih mungkin bisa berbagi kepada mereka generasi penerus? Jadi gini, di dalam kalau saya bertanggung jawab kepada orang tua saya ketika saya sekolah, saya menyelesaikan sekolah. Tapi di sisi lain saya punya sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan, yaitu bakat seni, yaitu menyanyi. Semua orang bisa menyanyi, tapi nggak semua orang bisa nyanyi dengan bagus. Nah itu karena karunia itu harus kita rawat dengan baik. Tapi suatu ketika semua itu akan nggak abadi artinya pada umur sekian kita akan kehilangan itu semua. Suara kita udah nggak seperti dulu lagi, penampilan kita udah nggak sebagus waktu muda lagi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri. Ya, menyiapkan diri dalam arti apa? Pendidikan itu cita-cita saya memang dari kecil jadi guru, Mbak. Jadi guru sama jadi penyanyi gitu. Kalau jadi penyanyi karena saya kepingin nyenengin bapak ibu saya karena beliau seneng keroncong. Kalau dunia pendidikan tanggung jawab saya kepada orang tua saya. Beliau udah capek-capek bekerja mengumpulkan tenaga dan uang untuk saya sekolah. Dan karena itu saya membuktikan kepada mereka ya jadi guru gitu. Suatu ketika di dalam perjalanan emang nggak gampang Mbak menjadi berkarir, sudah orang mengenal saya dan saya terjun ke dunia pendidikan. Orang berpikirnya gini, si Sundari mau ngapain sekolah lagi? Mau gaya, mau sebagai status mahasiswa atau benar mau kuliah? Mau jadi guru beneran? Karena sekolah saya kan zaman dulu IKIP, yang sekarang namanya UNJ. Udah gitu saya dapat sandungan seperti itu. Saya bilang bapak saya, Pak, aku nggak kuat. Kenapa? Aku seperti sekarang tuh namanya dibully ya. Aku nggak punya temen, aku dimusuhin, gini. Katanya aku kayaknya cari ini aja popularitas untuk kuliah ini. Tunjukkan sama mereka, Dok.
kalau kamu kan cita-citamu jadi guru, ayo lakukan. Iya. Nanti kalau kamu nggak kuat, kamu bilang sama bapak, katanya gitu. Udah berapa semester? 4 semester, tanggung, selesaikan, katanya gitu. Udah, akhirnya saya selesai D3 waktu itu. D3 nih D3 baru. saya dikirim jadi guru dari kampus, dikirim jadi pegawai negeri. Saya ngajar dari tahun 87 itu saya udah lulus. Itu maaf, itu waktu Mbak Unti ngajar itu apa siswa-siswanya nggak pada bilang gitu semuanya ngeliatin Mbak dong? Iya. Jadi saya masuk, saya bawa kertas dari kampus, dapat surat tugas, saya nunjukin, itu semua guru-guru yang di dalam kelas tuh pada ngelongok gitu. Si SS mau masuk jadi si guru nih, dapat surat katanya gitu. Pas ketemu sama kepala sekolah, beliau bilang gini, Bu Sundari nggak salah. Kita ini jadi guru ini kejeblos. Kenapa Anda menjebloskan diri kayak gitu? Enggak Pak, cita-cita saya memang pengen jadi guru. Jadi guru, iya. Udahlah, ya biasa. Suka dikerjain sama murid. Dalam arti kan saya jurusan musik waktu itu ya. Musik, jadi kadang-kadang minta contoh nggak tahu lama-lama ada suruh nyanyi lagi. Oh, ngerjain saya. Tapi nggak apa-apa, itu saya nikmatin gitu. Tapi setelah itu saya merasa masih kurang ilmu yang saya dapatkan. Saya kuliah lagi, ngambil 10 tahun kemudian setelah anak saya menikah, anak saya udah bisa ditinggal, Intan. Saya kuliah lagi, ngambil alih program, ngambil S1 di musik. Dan berikutnya karena saya gini, bapak saya bilang sebelum nggak ada tahun 88 gitu, 87 saya ngajar, 88 beliau nggak ada, mau nggak ada saya dipanggil gini loh Ndok, jadi bapak titip pesan bahwa kamu itu kalau nyanyi itu kan adalah karunia Tuhan, kamu harus rawat baik, kamu itu membahagiakan banyak orang, membahagiakan orang tua dan membahagiakan dirimu sendiri, latihan yang benar, konsen di bidang itu ya. Tapi suatu ketika semua itu udah nggak kamu milikin, kamu harus siap, katanya gitu. Oleh karena itu Ndok, yang kedua, ingat jadi guru jangan ditinggalin, katanya gitu. Oh iya Pak, satu namamu harum, kedua kamu amal ilmu Ndok, yang artinya tanganmu satu udah di pintu surga, katanya gitu. Memberikan ilmu kan itu bermanfaat untuk kamu dan banyak orang, gitu. Oh iya Pak, iya ingat ya, itu cuma pesan beliau itu. Oleh karena itu saya termotivasi untuk terus belajar dan akhirnya saya sekolah terus sampai menjadi dosen. Itu juga karena ingat pesan beliau ya. Nah, bicara soal tadi dari D3 nih sampai ke S3 ya. D3 sampai S3. Kalau saya es cendol sama es Shanghai ya, sama es campur ya Mbak Yu ya. Judul tesisnya yang Mbak susun ini kan yang berhasil meraih gelar dokter ini adalah pengaruh budaya organisasi, perilaku kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi karyawan PT Pembangunan Perusahaan. Menarik nih Mbak. Sebenarnya inti dalam tesis ini apa sih? Jadi gini, di dalam dunia bisnis ya, khususnya perusahaan ya, tentunya sumber daya manusia itu ada nomor satu, ya nomor satu. Yang intinya budaya perusahaan itu sangat penting karena di situ ada manusianya. Jadi manusianya ini tentunya harus berkontribusi terhadap perusahaan yang di tempat dia bekerja, ya. Karena dia sebagai center, oleh karena itu dia harus bisa menjiwai di dalam perusahaan itu, yaitu di budaya perusahaan ya. Nah, di dalam budaya perusahaan ini, jika dia bersinergi dengan para pemimpin di situ, tentunya akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Karena setelah saya meneliti itu, ternyata apabila terjadi berkesinambungan antara pemimpin dengan budaya perusahaan itu, maka komitmen yang mereka inginkan atau mereka kejar akan tercapai. 30% produktivitas akan didapat jika setiap tahunnya, jika semuanya berjalan dengan baik. Gitu. Jadi apa namanya, ya perlu sih adanya struktural atau apa, tetapi bisa bersinergi itu juga maha penting ya. Iya, Mbak, betul. Ya? Wow, itu sebabnya akhirnya dok
jadi dokter, dokter. Nah, masih di pendidikan nih ya, Mbak Yu. Bagaimana sih caranya Mbak Unti ini mengajarkan apresiasi seni tradisional kepada anak-anak begitu ya, sejak usia dini, karena biasanya kalau semenjak dari usia dini itu kan akan inblood gitu ya, dari jiwa gitu untuk mengeksplor. Bagaimana Mbak? Sangat penting ya, karena saya juga lahir dari suasana. Menjadi penyanyi itu karena suasana, melihat bapak saya di dunia seni gitu. Saya melihat itu, oleh karena itu sangat penting sekali memperkenalkan seni budaya kepada generasi muda ya, masih di bawah umur gitu, 5 tahun ke bawah kita perkenalkan. Kita sering perdengarkan, dan kita memperkenalkan, tentunya kita mengharapkan nanti mereka akan bisa mau belajar menjiwai, dan akhirnya kita inginnya sih lebih dari itu, yaitu melestarikan seperti itu. Tuh putranya Pak Arif tuh juga udah kelas berapa sekarang Kang Arif? Dayu, Putri Dayu. Kelas 1 apek SD. Suka Oh musik. udah rutin nih pegangannya nih, pianonya nih. Keren gitu itu. ya. Ya. Coba nanti ya diajar. Maksud saya juga begini loh Mbak, saya tuh suka merindukan lagu-lagu daerah itu ada di kurikulum ya. Oke lah, kalau tidak bisa dinasionalisasikan, paling tidak ada beberapa sekolah yang ya dari SD itu sudah diperkenalkan gitu. Ini bicara daerah ya. Jadi bukan hanya musiknya saja, entah itu tari daerah atau lagu daerah ya. Menurut Mbak sebagai pendidik, memang kita harus sedini mungkin memperkenalkan atau memasukkan seni budaya Indonesia ini ke dalam kurikulum. Itu sangat penting, karena dari situ mereka bisa mengenal gitu. Karena setelah saya terjun ke dunia pendidikan pada waktu ngajar SMA itu, mereka nggak tahu keroncong itu apa gitu. Tahu keroncong apa Bu? Itu terus gimana? Saya taunya ibu aja katanya gitu, karena ibu saya, bapak saya suka keroncong gitu. Akhirnya saya jelaskan gitu. Sekarang ada sih Kak ya, depannya Kak juga K-pop ya. Kalau kita K-roncong. Kalau Genjet K-pop, kita K-roncong. Ya, masih di dunia musik yang mungkin berkaitan juga dengan teman-teman kita yang di genre keroncong ya Mbak. Tapi pada khususnya Anda kan juga sudah meraih gelar doktor Anda. Ini kita bicara masalah royalti yang sedang digalakan gitu di Indonesia. Saya sebagai salah satu pencipta lagu juga sangat beruntung begitu. Namun sampai sejauh apa sih ini, apa komitmen dan konsekuensi dari kedua belah pihak ya, atau ketiga belah pihak ya, kan ada lembaga ininya ya yang mengumpulkan. Itu menurut Mbak bagaimana? Yang kurang di mananya? Bukan kurang sih, harusnya dari awalnya. Dari awalnya tuh lebih diperhatikan ketika terjadi hubungan kerjasama antara produser, penyanyi dan pencipta lagu. Itu awalnya tuh harus jelas dulu gitu. Mau kemana gitu. Dan jelas porsi-porsinya tuh apa aja, sehingga nggak setelah sekian tahun lagu itu terkenal, tiba-tiba si pencipta ini nongol, saya minta segini untuk lagu ini, setelah kompensasi setelah sekian puluh tahun lagu ini Anda populerkan. Padahal sebenarnya tanpa ada penyanyi juga lagu itu belum tentu terkenal. Gitu. Itulah sebenarnya dari awalnya mesti dijelaskan porsi masing-masing. Porsi masing-masing dan disepakati ya. Ya betul, sehingga tidak terjadi gugat-menggugat di kemudian hari dari awalnya ya. Dan juga sementara satu pencipta aja kadang ada dua kolaborasinya, baik yang membuat notasinya, kalau saya membuat liriknya, itu banyak sekali ya. Saya udah puluhan bekerja sama dengan komposer-komposer lain. Jadi bayangkan untuk menyatukan faham dari musisi, penyanyi, pencipta aja ada dua begitu ya. Publisher,
Iya. dan lembaga yang mengambil royalti tersebut ya. Jadi kalau undang-undangnya gimana nih menurut Mbak? Undang-undangnya terakhir Ya. itu, terakhir tuh di mana? Iya, maksud saya apakah itu akan bisa tetap laksanakan, karena ini kan kadangkala butuh kesadaran ya. Misalnya satu tempat membayar flat itu kan butuh kesadaran aja ya, gitu kan. Kesadaran dari Yang punya tempat. ya itu dia, itu kembali lagi kebijaksanaan dari orang yang kita beri kepercayaan itu. Karaoke, restoran Iya. gitu loh Mbak, begitu kan. Jadi Undang-undang ada, boleh ada, tapi gimana caranya manusianya itu sendiri Iya, betul. yang bisa menempati janjinya gitu. Kembali ke orang itu tersebut. Iya, tapi kalau bicara melanggar janji, jangan menghadap ke saya, menghadap ke ini mas-mas ini yang suka melanggar janji ini. Gitu ya. Nah, Mbak kan kita butuhkan nih dengan ilmu-ilmu Mbak. Tapi kenapa dong Mbak tidak melanjutkan untuk menjadi anggota Apa tuh? Party itu pesta ya. Partai begitu loh. Nggak mau lagi Mbak, padahal begini Mbak, ilmu-ilmu Mbak tersebut yang barusan juga yang Mbak uraikan itu kan sangat bermanfaat gitu loh, terutama bagi seniman-seniman dan pekerja seni kita ini begitu. Sudah pernah mencoba, tapi saya rasa kayaknya hati nurani saya lebih senang ke dunia pendidikan dan seni aja. Jadi saya berkiprah di belakang layar aja, dalam arti ketika Indonesia atau masyarakat ataupun pemerintah membutuhkan tenaga saya, ya saya bantu, itu aja. Ketika Menteri Kebudayaan kemarin setiap tahun memberikan tanggung jawab kepada saya, memberikan kepercayaan maksudnya untuk membimbing beberapa mahasiswa dan juga murid-murid SMA untuk mengenal musik keroncong gitu, dan menitipkan selama 1 bulan ke saya. Itu sudah pernah saya lakukan, dalam arti saya memberikan pengalaman yang saya miliki kepada mereka untuk biar mereka tuh mengenal bahwa kita tuh harus bangga, Anda tuh harus bangga, anak-anak kita itu, bahwa kita punya seni budaya yang harus dibanggakan dan harus Anda mengenal dan harus dilestarikan. Itu sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, sudah saya jalankan ke arah situ aja. Itu aja ya. Itu aja udah cukup saya pikir gitu. Kan memang intinya saya masuk ke partai itu emang ingin mengangkat seni budaya gitu, tapi ternyata ya saya belum bisa gitu. Akhirnya ya dapat itu aja, sama saja. Dan saya bikin suatu tempat di mana tempat itu bisa anak-anak muda itu mengenal atau mempresentasikan dunia mereka, musik mereka ke dalam kolaborasi dengan musik keroncong, itu aja. Saya membuat suatu ruang lah gitu, ruang kepada mereka. Wow, ya walaupun tidak dengan lembaga yang besar, tidak harus masuk ke dalam organisasi yang besar, tetapi yang penting adalah bermanfaat bagi masyarakat, begitu ya. Kontribusi saya kepada banyak orang. Oke. Iya. Nah, salah satunya adalah kegiatan Yayasan Musik Keroncong atau YAKIN, YAKIN, yang didirikan oleh beliau ini, teman-teman. Salah satu misinya adalah regenerasi dan modernisasi musik keroncong agar lebih dekat dengan generasi muda. Tapi Mbak, bagaimana perasaan Mbak ketika Mbak harus ego idealisme Mbak ini, seperti tadi aja Mbak bilang kalau yang Mbak lebih cenderung yang kepakem aja ya, nggak usah rumit-rumit gitu improvisasinya. Tapi Mbak harus bukan korbankan ya, tapi harus ya menekan ego idealisme Mbak itu agar generasi muda itu bisa menyanyikan pop keroncong, dangdut keroncong, atau whatever keroncong begitu. Gimana menurut Mbak? Awalnya memang sedikit berat ya. Ada waktu saya ngobrol dengan Intan, anak saya. Dari hati ke hati dia bilang gini, "Ibu, musik keroncong," kita ngobrol-ngobrol ya. Bicara mengenai keroncong, saya tahu musik keroncong itu karena ibu saya, Ibu SS. Tapi teman-teman saya itu nggak tahu, seumuran saya nggak tahu musik keroncong itu apa. Coba mumpung ibu masih sehat, tolong perkenalkan
kepada generasi seumuran saya dan di bawah saya musik keroncong itu apa. Terus senang Bu kalau mamanya saya lihat ibu tampil dengan penampilan kayak begini, sanggulan dengan pakaian kebesaran ibu, kebaya di panggung, pemain musik muda deg-degan loh Bu ngiringin ibu katanya gitu, gemeteran. Boleh nggak ibu agak menurunkan sedikit ego ibu katanya. Apa misalnya? Ibu tampil dengan misal kebaya encim, bawahannya pakai jeans atau kain yang diikat gitu, rambutnya di blow aja gitu. Jadi anak muda pastinya akan ternyata santai juga ya, nggak terlalu serius gitu. Terus akhirnya kita bikin suatu wadah yuk Bu, apa ya, tempat lah untuk mereka supaya berkreasi. Kita kumpulin anak-anak muda di seluruh Indonesia. Nanti saya browsing ke beberapa daerah, cari komunitas-komunitas yang mereka menyanyikan lagu jazz, lagu pop, tapi ajak mereka untuk mengenal musik keroncong gitu. Ibu belajar lagu mereka dan mereka belajar lagu ibu. Itu saya lakukan dengan Intan, dan itu akhirnya saya datang tiba-tiba ke suatu tempat ya di daerah Jawa Barat. Dan sempat kaget sih ketika saya datang ke sana. Terus akhirnya, Bu, kalian mau nggak nyanyi tampil di Jakarta? Mau dong Bu. Nah mereka ini satu grup mereka menyanyikan lagu-lagu mereka sendiri dalam versi keroncong. Terus saya bilang, coba sekarang lagu kalian kan menciptakan lagu. Sekarang boleh nggak 50-50? Apa maksudnya Bu? Saya belajar lagu kalian belajar lagu saya. Langgam aja, saya bilang gitu. Oke, sama-sama belajar. Kita tampil yuk di tempatnya kecil dulu. Tampil lumayan hasilnya gitu. Terus akhirnya, mau nggak ke Jakarta? Saya ajak ke Jakarta. Sampai di Jakarta, selesai tampil, mereka senang sekali. Terus akhirnya saya ajak lebih tinggi lagi tampil di dalam konser saya waktu itu, yang 40 tahun berkarya. Nah itu mereka sempat tampil di situ. Itu merupakan suatu pengalaman buat mereka, bangga gitu. Ternyata akhirnya bisa juga ya Bu ya, kami penyanyi main keroncong kayak gitu. Itulah seperti itu. Iya, memang begini, kita tidak bisa mengharapkan mereka untuk mundur ke zaman kita begitu ya, atau mungkin kita harus maju pesat ke zaman mereka, ketemu di tengah ya paling tidak begitu ya. Jadi dua-dua saling berdamai sehingga semuanya bisa dikolaborasikan begitu ya. Dan sebenarnya ruang Mbak, ruang yang harus diberikan kepada kami untuk menunjukkan bahwa kami tuh punya sesuatu yang memang harus dipelihara, dilestarikan gitu. Itu ruang itu. Ya, stakeholder sekarang kan agak susah-susah, gampang zaman sekarang, tapi saya bekerja keras untuk itu, untuk melakukan semuanya itu. Bisa didengar ya para stakeholder yang di Accenture ya. Nah, karena apa? Mbak Sundari Soekoco ini dari zaman dahulu kala ketika saya diberi kesempatan, diberi kepercayaan bekerja sama dengan TVRI, beberapa acara begitu saya dan teman-teman buat. Salah satu acaranya bersama Elva Sesioria itu kami membuat Grand Keroncong Orkestra, dan pastinya ada Mbak Sundari Soekoco begitu ya di situ. Jadi saya teringat itu begitu, bagaimana kalau pada saat itu semuanya orang sangat terkagum-kagum kan, keroncong tapi dibuat grand orkestra oleh Elva Sesioria begitu, dan itu di TVRI, belum ada TV swasta sehingga dari Sabang Pemproknya bisa kasih lihat kan ya Mbak. Boleh dong sekali lagi gitu. Sekali lagi, oke, bener ya. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah saya dengan Harvey Maleholo, saya nyanyi lagu di bawah sinar bulan purnama, kita duet pecah suara yang ngajarin Bung Elva ya. Iya betul. Jadi itu keren sih, nggak terlupakan itu. Saya juga tidak bisa melupakan Pak Ishadi SK pada saat itu masih direktur TVRI, sebelum jadi dirjen ya kalau nggak salah, dirjen penerangan atau apa. Jadi apa kamu idenya begitu ya? Karena memang saya semenjak muda seneng etnik kan, seneng daerah, seneng Nusantara ini begitu. Jadi kita buat keroncong, tetapi yang kemasannya janganlah orang berpikir keroncong itu hanya begitu ya. Ya kamu buat apa, orkestra lah Pak. Maksud kamu ya Grand Keroncong Orkestra, ya udah saya kasih begitu kan ya. Kasih slotnya. Jadi ya pilihannya
Ya, yang ini deh, tentu saja ada yang mesti ini dong ya. Dan di acara-acara lainnya ya, karena kebetulan pada saat itu saya sering diberikan kepercayaan untuk buat event as a event organizer. Saya berusaha memasukkan keroncong atau lagu-lagu daerah ke dalam setiap acara apapun itu. Mau launching mobil yang mewah, tetapi dikemas secara tradisi dan daerah kan begitu ya. Jadi cintailah keroncong dong ya, iya kan? Betul. Oke, terakhir dengar katanya sekarang mau nyoba-nyoba naik gunung nih. Oh, nggak ada gunung. Sebenarnya gini. Bukan naik deh, mendaki sedikit gitu ya. Sedikit di betisnya saja. Di betisnya gunung. Ini Mbak, pemanasan aja kan, artinya kita juga semakin umur juga harus semakin sadar diri, betul. Banyak olahraga gitu. Kalau umpamanya olahraga yang rutin seperti di fitness center segala macam, tentunya kadang kan suka bosan gitu ya. Saya coba untuk naik gunung walaupun di betisnya, itu dalam arti mensyukuri kita diberi sehat dan mensyukuri bahwa cantik sekali pemandangan alam yang Allah ciptakan, itu aja. Sebenarnya ke arah situ aja. Ya ampun, tuh coba yang belum pernah. Udah pernah? Belum? Sundari aja udah pernah. Biarpun di betisnya ya katanya. Dan berziarah ke makam-makam yang situs-situs gitu. Itu kita menghargai gitu. Betul. Wow, udah ternyata pada zaman masa itu tuh ada seperti ini dibikin di atas gunung ya. Itu kita bersyukur gitu ternyata. Betul Mbak, seneng. Oh, nanti aku kasih ya ininya. Ada tuh pokoknya di ujung dekat Mentawai mana itu ada sebuah goa Mbak. Sebuah goa yang di dindingnya itu ternyata sudah tergambar layangan. Jadi kami pernah meliput museum layang-layang. Nah, sekarang sedang diperbincangkan layang-layang itu apakah dari Tiongkok atau dari Indonesia. Karena itu megalitikum ya yang ditemukan oleh kita di Indonesia, itu di dinding goa tersebut. Itu gambar yang sudah dihitung oleh ahli-ahli purbakala, itu megalitikum. Lukisan di batu dinding gua itu layang-layang. Jadi nanti kita jalan-jalan ya Mbak. Iya, kasih mudah-mudahan terrealisasi. Tapi kalau naik gunung, Mbak, Gunung Salak ya. Gunung Salak tapi berbetisnya nggak tinggi-tinggi. Aku boleh milih nggak? Aku senengnya Gunung Semangka. Jangan salah ya. Di mana? Semangka. Aku senengnya Semangka, gak mau Gunung Salak. Oke Mbak. Kenapa? Di mana? Di mana itu katanya? Terima kasih Mbak sudah datang. Kita ini punya sesuatu nih untuk Mbak nih. Tunggu ya. Dari Alifa Produk. Tenang aja Mbak. Tereng. Mbak, nggak boleh ngelihat dan nggak boleh ngintip. Boleh dibantu kata Mama Anto. Plak. Boleh dibantu ya. Ini ada ceritanya. Teman-teman, tereng, ibunya belum ngeliat. Jadi ini adalah Ibu Sundari Sukoco bersama Ibu Intan ya, bersama Mbak Intan putranya. Jadi yang selalu memakai kebaya ini tiba-tiba sekarang sedang ingin mulai naik gunung begitu ya. Untung nggak bawa mikrofon ya, jadi dengan kebayanya. Tapi ini juga pernah dilakukan Mbak Intan kalau nggak salah. Jadi Mbak Intan tuh waktu naik gunung kalau nggak salah punya baju kebesarannya dia tuh dengan kebaya mamahnya gitu ya. Kalau nggak salah Mbak Intan. Ini dianya, pegang dulu dong Mbak. Foto-foto. Ya ampun. Lucu kan? Lucu banget. Ini siapa? Oh itu ya. Ini sepatunya dong, so. Pakai kebaya dengan sepatu gunungnya. Coba tuh dengan ransel gunungnya. Semoga senang. Terima kasih Mbak. Terima kasih Alika. Oke. Terus udah gitu Mbak, rencana berikutnya nggak mau nih cover-cover lagu atau enggak lagu yang baru deh? Apa lagu? Buat rekaman lah Mbak. Iya sih, kita kayaknya rindu. udah beberapa tahun nggak bikin ya. Kayaknya memang harus sibuk ngajar sih. Kayaknya harus berkarya lagi. Iya, aku juga ngajar, tapi kadang-kadang ngompreng juga, kadang-kadang apa namanya. Iya, memang terima kasih diingatkan gitu. Memang itu salah satu tanggung jawab kita ya di dunia seni, harus tetap memberikan karya kepada banyak orang, daripada diri sendiri harus bertanggung jawab ya. Kalau belum ada, saya mau buat.
Oh gitu, boleh? Serius? Ayo. Bener ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Matur nuwun Sama-sama, sangat. Mbak. Salam buat semua keluarga di rumah ya Mbak ya, Makasih. sehat-sehat ya. Oke. Sebuah bangsa tanpa budaya bagaikan pohon tanpa akar, mudah tumbang saat diterpa badai zaman. Melestarikan budaya bukan cuma soal memakai baju adat saat upacara atau acara lainnya, tapi tentang bagaimana kita mengedukasi generasi muda agar bangga dengan identitasnya sendiri. Saya Ingrid Wijanarko untuk Indonesia Salam. Matur nuwun. Mbak, salam.